Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan MAG. Baiklah, saya di sini dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang hakikat kebudayaan sebagai kekuatan dan stabilitas masyarakat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri bersama dengan teman-teman saya. Saya Ayu Nur Aini sebagai moderator dan presentator kedua. Dan teman saya ada yang bernama Muhammad Al-Fajar Ramadhani sebagai presentator pertama, dan yang terakhir ada Inayatul Fitria sebagai presentator ketiga. Kami kelompok pertama dari kelas PAID IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 7. Baiklah teman-teman, kita mulai saja presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke presentator yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Al-Fajar Ramadhani tentang kebudayaan dan masyarakat. Kepada Muhammad Al-Fajar Ramadhani, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat. Silakan bisa disimak di PowerPoint-nya. Menurut kebudayaan yaitu menurut para ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah, yaitu kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lanjut. Sedangkan makna masyarakat sendiri yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu periode tertentu, mendiami suatu daerah, dan akhirnya mulai mengatur diri mereka sendiri menjadi suatu unit sosial yang berbeda dari kelompok-kelompok lainnya. Anggota-anggota masyarakat menganut suatu kebudayaan. Kebudayaan dan masyarakat tidak mungkin hidup terpisah satu sama lainnya. Di dalam sekelompok masyarakat akan terdapat suatu budaya. Unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat. Menurut Bronislaw Malinov mengemukakan unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua yaitu organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. Lanjut. Sedangkan menurut Sujono Soekanto, alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu beranggotakan minimal 2 orang. Yang kedua, anggotanya sadar sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antara anggota masyarakat. Yang keempat yaitu menjadi sistem hidup bersama
yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lainnya sebagai anggota masyarakat. Baiklah, tadi telah disampaikan oleh teman saya tentang masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai hakikat dari kebudayaan. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dari kebudayaan. Sebenarnya apa sih hakikat dari kebudayaan itu? Tuh kan. Nah, di sini ada slide tentang hakikat kebudayaan. Hakikat kebudayaan yang sebenarnya adalah ada pada manusia itu sendiri. Jadi, antara kebudayaan dan manusia itu gak akan pernah bisa dipisahkan. Karena budaya itu ada sejak manusia pertama ada di muka bumi ini. Ketika tidak ada manusia, maka tidak ada yang namanya budaya. Seperti itu, hakikat kebudayaan. Nah, di sini ada beberapa hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan itu terwujud dari manusia. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya kebudayaan itu lahir karena adanya manusia. Jadi, manusia itu menciptakan budaya dan budaya itu tercipta oleh manusia. Terus yang kedua itu kebudayaan disalurkan oleh manusia. Nah, ini hakikat dari kebudayaan bahwasanya budaya itu berkembang, tidak diam. Yang kedua itu ada kebudayaan disalurkan oleh manusia. Nah, ini adalah hakikat dari kebudayaan bahwasanya budaya itu tidak diam melainkan berkembang. Gitu. Jadi awalnya itu dari manusia zaman pertama biasa yang disebut Paleolitikum yang hidupnya yang cara bertahan hidupnya itu dengan berburu. Gitu kan. Kemudian mereka itu menciptakan budaya dan budaya itu akan disalurkan ke generasi yang berikutnya yaitu zaman yang kedua yaitu zaman Mesolitikum. Nah, di situ Mesolitikum berarti sudah mewarisi budaya dari zaman yang pertama itu Paleolitikum. Di zaman Mesolitikum itu budayanya akan terus dikembangkan dan nanti juga akan diwariskan ke generasi yang berikutnya yaitu generasi ketiga Neolitikum. Nah, berarti di Neolitikum ini sudah menerima dua budaya. Yang pertama itu yang dari generasi pertama yaitu Paleolitikum dan yang kedua Mesolitikum. Di sana sudah dikembangkan kemudian diwariskan ke zaman Neolitikum. Tuh. Jadi budaya itu disalurkan oleh manusia dari generasi pertama ke generasi kedua dan ke generasi selanjutnya sampai kepada generasi kita. Kita juga mewarisi budaya dari zaman dahulu. Yang ketiga, keempat, dan kelima yaitu kebudayaan terjadi lebih awal dari generasi tertentu. Kebudayaan generasi tua dan tertua, kebudayaan generasi muda dan termuda. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya sama seperti itu bahwasanya kebudayaan itu diwariskan dari generasi yang paling utama sampai generasi termuda. Dan di generasi termuda inilah yang nantinya akan menjadi budaya di masa depan. Karena sudah melalui perkembangan dari zaman ke zaman dan diharapkan budaya di kebudayaan generasi yang termuda ini jadi kebudayaan yang terbaik di masa depan. Yang
Selanjutnya yaitu kebudayaan generasi termuda sebagai sumber kebudayaan masa depan. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, bahwasanya kebudayaan generasi termuda ini sangat diharapkan bisa menjadi kebudayaan yang paling baik di masa depan nantinya, karena sudah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga di yang paling terakhir, yang paling muda itulah yang nantinya diharapkan menjadi kebudayaan terbaik di masa depan. Tuh. Terus yang terakhir itu ada kebudayaan diperlukan oleh manusia, hakikat dari kebudayaan. Nah, betul sekali bahwasanya manusia itu perlu sama budaya, karena kita, khususnya bangsa Indonesia sendiri, sangat beragam budayanya, beragam rasnya, beragam suku bangsanya. Jadi dengan berbagai keragaman budaya dan suku bangsa itu, kita bangsa Indonesia khususnya bisa menjadi satu dengan adanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Jadi pada intinya bahwasanya hakikat dari kebudayaan itu, manusia itu memerlukan budaya dan budaya juga memerlukan manusia. Antara manusia dan kebudayaan itu satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Selanjutnya, hakikat dari kebudayaan itu sendiri, kita, bangsa Indonesia, terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, dan agama. Tetapi kita itu punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, dengan adanya persatuan, maka hakikat kebudayaan yang sesungguhnya dapat terwujud. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang hakikat kebudayaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang hakikat kebudayaan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang hakikat kebudayaan sebagai kekuatan dan stabilitas bagi masyarakat yang akan dijelaskan oleh Saudari Inayatul Fikriya. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih disampaikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan mengenai kebudayaan sebagai kekuatan dan stabilitas masyarakat. Oke, saya akan membagikan screen-an. Apa sih itu hakikat kebudayaan sebagai kekuatan dan stabilitas masyarakat? Bahwasanya budaya itu merupakan sesuatu yang bersifat kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan juga adat istiadat. Lalu masyarakat, apa itu makna masyarakat? Bahwasanya tadi sudah dijelaskan di awal oleh Saudara Fajar. Saya akan mengulas sedikit bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Jadi suatu masyarakat di daerah A dengan daerah B itu berbeda-beda, dalam artian ketika budaya yang ada di Jawa Tengah misalnya dan juga di Jawa Barat ataupun Jawa Timur pastilah berbeda-beda, karena sebuah kebudayaan itu lahir dikarenakan oleh lingkungan masyarakatnya itu. Lalu bahwa mereka itu merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya. Lalu, mengapa sih budaya itu dapat dikatakan sebagai kekuatan dan stabilitas masyarakat? Bahwa budaya itu memegang sebuah kekuatan yang penting, dalam artian di suatu masyarakat ataupun suatu negara. Nah, ketika masyarakatnya itu ataupun suatu negara tersebut memiliki sebuah kebudayaan yang kuat,
maka masyarakat itu juga akan kuat juga dalam hal menangkis pengaruh-pengaruh dari kebudayaan luar daerah mereka. Kebudayaan itu memiliki pengaruh yang kuat bagi setiap tindak ataupun perilaku masyarakat yang hidup di dalamnya, seperti halnya dalam kekuatan ekonomi. Karena memang kebudayaan sangat mempengaruhi terhadap kekuatan ekonomi sendiri. Kebudayaan itu perlu kita ketahui bahwa berwujud suatu aktivitas perilaku yang berpola pada manusia dalam masyarakat. Seperti halnya menghasilkan hasil karya cipta, menghasilkan sebuah karya, ataupun benda-benda yang memang dapat dikatakan hasil karya manusia. Nah, kebudayaan itu seperti filosofis melahirkan sistem ekonomi dan karya-karya besar perubahan dalam tatanan kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraannya. Next. Ketika manusia itu mampu mempertahankan kebudayaan daerahnya, maka manusia dapat mempertahankan diri dan juga menyesuaikan diri dengan alam serta hidup damai dengan masyarakat lainnya. Mengapa sih kita memiliki sebuah kebudayaan yang berbeda-beda demi terciptanya multikulturalisme dalam kehidupan? Tetapi kan meskipun kita berbeda-beda dalam hal berbudaya, kita memiliki sifat toleransi yang menciptakan hidup damai dengan masyarakat yang lainnya. Adapun fungsi dari kebudayaan bagi manusia, yang pertama yaitu melindungi diri dari alam. Bahwasanya hasil karya manusia melahirkan teknologi yang memiliki nilai guna dalam hal melindungi manusia terhadap alamnya. Seperti halnya fungsi teknologi, misal hasil karya cipta manusia seperti keris ataupun pisau dan lain sebagainya, mereka kan menciptakan karya tersendiri diciptakan oleh manusia, lalu digunakan untuk melindungi diri dari alam ataupun menyesuaikan dengan manfaat dari benda tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengatur tindakan manusia. Nah, dalam hal ini, mengatur tindakan manusia ini dapat dikatakan dalam hal di suatu masyarakat itu pastinya memiliki sebuah norma, aturan, dan juga adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Sehingga adat istiadat tersebut itu mengatur kehidupan tindak manusia supaya manusia mampu berperilaku baik dan juga menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Lalu yang ketiga yaitu sebagai wadah segenap perasaan. Bahwasanya kebudayaan ini berfungsi sebagai seseorang yang memiliki ide akan menuangkannya pada sebuah hasil karya cipta. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai fungsi dari kebudayaan itu sendiri. Adapun fungsi-fungsi yang lainnya juga lebih spesifik lagi dijelaskan, ada halnya pakaian, pangan, rumah, komunikasi, nilai dan juga norma, yang memang kelima hal tersebut juga masih dalam 3 cangkupan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwa hakikat kebudayaan sebagai kekuatan dan stabilitas masyarakat merupakan suatu kesatuan antara ras, budaya, adat istiadat, dan juga suku yang berbeda. Dengan kesatuan itulah akan tercipta masyarakat yang stabilitas ataupun seimbang dan juga kuat akan mempertahankan budayanya sendiri dan juga menjaga dari budaya luar yang kurang baik
sehingga tercipta sebuah kesejahteraan khususnya bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman bisa berbagi ilmunya di kolom komentar Google Classroom. Dan dimohon untuk teman-teman kita saling berdiskusi satu sama lain. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Terima kasih kepada Inayatul Fitria yang telah menjelaskan tentang hakikat kebudayaan sebagai kekuatan dan stabilitas masyarakat. Nah, presentator ketiga itu sekaligus menutup presentasi kita pada kali ini. Jadi, kesimpulannya bahwasanya hakikat dari kebudayaan itu adalah budaya itu hasil dari cipta manusia. Jadi, tanpa adanya manusia tidak akan pernah ada yang namanya budaya. Dan budaya itu akan terus berkembang dari generasi satu ke generasi berikutnya sampai pada generasi termuda, dan dari generasi termuda itu diharapkan akan menjadi kebudayaan terbaik di masa depan. Dan kebudayaan juga sebagai kekuatan dan stabilitas bagi masyarakat. Karena masyarakat yang baik itu adalah masyarakat yang berbudaya. Selanjutnya, bahwasanya manusia dan kebudayaan itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dan intisari dari kebudayaan itu, hakikat dari kebudayaan itu adalah manusia itu sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya dari kelompok kami. Pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ayu Nuraini sebagai moderator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.